Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan hankam dan nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alia Sabita Haruniso nomor 4, Ardianta Wisnugroho nomor 8, Gita Lavena Yumandari nomor 16, Lihah Mulia Fatonah nomor 23, Muhammad Arif nomor 24, dan Salsabila Putri Rahmadanti nomor 35. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Kesatuan bangsa adalah kondisi yang utuh yang memperlihatkan keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Oleh sebab itu, unsur aman, sentosa, dan jaya bisa didapatkan ketika sudah tercipta kondisi kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan adalah prasyarat utama jika ingin melakukan pembangunan di suatu negara. Dalam kemajemukan masyarakat, diperlukan kemampuan menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, wujud kesatuan bangsa dapat ditinjau dari berbagai sisi seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Hal ini dikarenakan dalam bidang pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana dimaksudkan bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Perwujudan yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Berdasarkan pasal 30 ayat 1-5, maka diartikan usaha pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali, terlepas dari apa pekerjaannya, status sosial, atau dimanapun individu itu tinggal. Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI sebagai komponen utama, serta rakyat sipil sebagai komponen cadangan. Negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja, tetapi meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan utuh menyeluruh. Saya, Gita Lavena Yumandari, nomor absen 16, akan melanjutkan presentasi dan menjelaskan tentang wawasan Nusantara yang mempunyai sifat manunggal dan wawasan Nusantara yang bersifat utuh menyeluruh. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara bersifat manunggal. Artinya, wawasan Nusantara bersifat manunggal mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan wawasan Nusantara yang bersifat utuh menyeluruh maksudnya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kesatuan apapun sesuai asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Persatuan Indonesia. Konsep selanjutnya yakni konsep keempat yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah integrasi nasional. Kata integrasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, integrasi nasional berarti integrasi yang terjadi di dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, nasionalisme dan patriotisme. Bangsa Indonesia yang sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki 6 faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
yang kelima bahasa Indonesia, dan yang keenam adalah Sumpah Pemuda. Konsep kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme dikenal sejak awal abad ke-20, yaitu saat berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo merupakan awal dari kebangkitan nasional dan awal kesadaran nasional. Tanggal berdirinya organisasi pergerakan tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Konsep terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Patriotisme merupakan salah satu unsur nasionalisme. Secara umum, patriotisme dan nasionalisme memiliki kaitan yang erat. Untuk bisa memiliki jiwa patriotisme, maka seseorang harus memiliki rasa nasionalisme. Patriotisme merupakan sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan bernegara. Ciri-ciri patriotisme diantaranya 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah. Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme dan patriotisme sebagai berikut. 1. Pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan setia kawan. Pada hakikatnya solidaritas adalah serangkaian sifat perasaan solider, sifat satu rasa senasib, perasaan setia kawan yang dilakukan seseorang pada suatu kelompok individu lainnya. Sifat solidaritas adalah bentuk rasa persatuan yang menjadi pengamalan nilai Pancasila ketiga tentang persatuan untuk menyatukan semuanya dari latar belakang yang berbeda. 3. Jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Perilaku toleransi merupakan faktor terpenting untuk memperkokoh jiwa nasionalisme masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat pada negara pluralitas. Karena toleransi mengambil peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yang menegaskan sikap kebijaksanaan dalam keragaman di masyarakat, menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat, menghindari perpecahan dan konflik, menciptakan suatu kedamaian, ketenangan, dan rasa aman. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Sikap patriotisme dan nasionalisme pada dasarnya akan membentuk seseorang untuk memiliki jiwa yang ikhlas dalam melakukan tindakan kebaikan, termasuk dalam kegiatan membela negara. Seseorang yang memiliki sikap patriotisme dan nasionalisme akan merasakan kepuasan tersendiri ketika berhasil melakukan sesuatu kebaikan untuk negaranya, meskipun tanpa imbalan. Dan yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung unsur dendam. Jiwa kesatria bisa diartikan sebagai sikap berjiwa besar, mengakui kelemahan dan kekalahan. Kata kesatria dihubungkan dengan sifat-sifat yang agung seperti kebesaran jiwa, berani berkorban, bijaksana, mementingkan kepentingan yang lebih luas, dan sejenisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan jadilah generasi muda yang tetap mengedepankan rasa patriotisme dan nasionalisme. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.